kembali ke 15 tahun yang lalu dan kami akan memaklumi jika kamu mengira bahwa Sony Ericsson akan menjadi yang paling dominan dalam perangkat seluler selama beberapa dekade mendatang. Namun kenyataannya, saat ini perusahaan tersebut tengah berjuang untuk tetap relevan dalam industri yang mengancam akan meninggalkan Sony semakin jauh ke belakang. Jadi, bagaimana perusahaan itu bisa merosot begitu rendah dalam pangsa pasar ponsel global? Mengapa nama Ericsson diubah menjadi Xperia 10 tahun lalu? Lalu seperti apa masa depan telepon pintar Sony sekarang? Beginilah kejadiannya. Selain kemitraan Ericsson yang terkenal dengan Sony, perusahaan tersebut dulu dan sekarang merupakan perusahaan telekomunikasi besar yang berdiri sendiri setelah mendirikan bisnisnya hampir 150 tahun yang lalu. Lars Magnus Ericsson mendistribusikan telepon di negara-negara Nordik, serta Inggris dan Rusia. Bahkan setelah kematian pendirinya pada tahun 1926, Ericsson tetap menjadi pemain utama dalam telekomunikasi di seluruh dunia, membantu mengembangkan dan menumbuhkan teknologi 2G dan 3G seiring beralihnya masyarakat ke ranah daring. Perusahaan ini menjadi produsen ponsel terbesar ketiga di dunia pada pergantian milenium, namun tiba-tiba kebakaran di pabrik Philips tempat microchipnya diproduksi membuat divisi ponselnya berada dalam ketidakpastian. Itu terjadi hingga Sony turun tangan yang memiliki infrastruktur untuk membangun jutaan ponsel, tetapi kehadirannya di pasar ponsel sangat sedikit. Setelah beberapa bulan perundingan, usaha patungan itu diumumkan pada Oktober tahun 2001 dan tim Sony Ericsson yang beranggotakan 3.500 orang akan bertanggung jawab atas desain dan produksi telepon seluler di masa mendatang dengan tujuan menjadi merek perangkat keras terlaris dalam waktu 5 tahun. Strategi mereka adalah mendorong sampai puncak batas ponsel mereka sebagai perangkat multimedia, termasuk kamera dan layar warna dengan lampu latar, seperti yang terlihat pada T610 dan kemudian K700. Sebagai penemu asli konektivitas Bluetooth, Ericsson yang merupakan bagian dari usaha patungan tersebut ingin memastikan bahwa teknologi tersebut menjadi fitur utama pada semua perangkat mereka. C905 menjadi ponsel pertama di dunia yang memiliki kamera dengan resolusi lebih dari 8 megapiksel pada tahun 2008, sementara reputasi Sony dari rangkaian Walkman juga membantu membangun nama untuk perangkat mereka sebagai pemutar MP3. Situasinya membaik bagi Sony Ericsson dengan laporan menguasai 9% pangsa penjualan telepon seluler global. Lalu apa yang terjadi hingga membuat nasib mereka hancur? Nah, ketika ponsel pintar mencapai puncak kejayaannya, mereka menghadapi persaingan baru dari Apple yaitu iPhone. Dengan layar besar yang sudah sentuh, mengancam akan mengguncang pasar telepon pintar hingga ke akar-akarnya. Sony tidak dapat menawarkan sesuatu yang mendekati ponsel tersebut dengan model bisnis andalannya, M600i yang membawa layar sentuh namun tanpa kamera. Karena penjualan telah disusul oleh pesaing dari Korea yaitu LG. Dan laba pada musim pertama tahun 2008 anjlok hingga 98%. Dalam upaya untuk memangkas biaya, Sony Ericsson memindahkan beberapa proses produksi mereka ke India dan mengumumkan bahwa lebih dari 3.000 pekerjaan perlu dipangkas. Selama bertahun-tahun Sony enggan untuk sepenuhnya mengintegrasikan ponsel dari usaha patungan mereka dengan perangkat lain seperti PlayStation atau TV dan tablet. Maka pada bulan Oktober tahun 2011, mereka memutuskan untuk mengambil risiko dan membeli Ericsson dari divisi yang dimilikinya dengan biaya sekitar 1 miliar euro. Nama anak perusahaan tersebut akan diubah menjadi Sony Mobile dalam proses tersebut dan kantor pusatnya dipindahkan dari Swedia ke Jepang untuk menyatukan semua operasi Sony di bawah satu atap. Setelah pengambilalihan tersebut, nama Ericsson tidak lagi digunakan pada rilis selanjutnya dan Xperia menjadi sinonim dengan telepon genggam Sony. Walau layar sentuh dengan cepat menjadi fitur standar, rangkaian Xperia terus mengalami kesulitan. Sony mencoba menawarkan smartphone Android kelas atas, tetapi kenyataannya adalah bahwa pengguna ponsel mewah memilih produk apa dan demografi pengguna Android tidak memiliki anggaran yang sama dengan rekan-rekan mereka yang menggunakan iPhone.
Sementara itu, perusahaan tersebut berjuang untuk menegosiasikan kesepakatan yang menguntungkan dengan operator seluler di AS. Bisa dibilang pasar yang paling penting dalam mencapai kesuksesan arus utama. Ditambah lagi fakta bahwa desain telepon pintar mereka hambar dan nama-nama mereka membingungkan dengan XZ2, 10 Plus, dan L4 yang tampaknya diberi nama secara acak. Perusahaan ini saat ini memiliki pangsa pasar kurang dari 1% di seluruh dunia yang tentu saja bukan angka yang ideal. Tetapi tetap menjadi merek telepon pintar terbesar kedua di Jepang, hanya di belakang Apple. Atas semua kesuksesan mereka dengan TV Bravia dan PlayStation. Entah bagaimana Sony Mobile gagal menginspirasi pengguna telepon pintar generasi berikutnya. Ceritakan kepada kami tentang pengalaman Anda dengan ponsel Sony dan mengapa menurut Anda ponsel tersebut tidak pernah laku. Begitulah yang terjadi. Dan terima kasih telah menonton.